Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kelompok 8 untuk mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis bersama dosen pengampu kita, Ibu Mahmudah MPD. Di video kali ini, kami akan membedah tema yang sangat penting, yaitu konsep gender dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, menganalisis prinsip kesetaraan dan bias gender. Kalau kita melihat realitas di Indonesia saat ini, isu gender masih sering memicu perdebatan hangat. Di satu sisi, banyak kemajuan, di mana perempuan sudah menempuh pendidikan tinggi dan aktif bekerja. Namun di sisi lain, budaya patriarki yang kuat seringkali membuat perempuan menghadapi beban ganda. Mereka dituntut untuk sukses di ranah publik, tetapi urusan domestik rumah tangga tetap dibebankan sepenuhnya kepada mereka. Diskriminasi halus hingga stereotip peran pun masih sering terjadi. Fenomena ini membuat kita bertanya, apakah Islam benar-benar mendukung kesetaraan atau justru memperkuat ketimpangan? Seringkali interpretasi agama yang konservatif dijadikan pembenaran untuk mempertahankan ketimpangan ini. Padahal, jika kita kembali ke sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, kita akan menemukan pesan yang sangat adil dan manusiawi. Langkah pertama yang perlu kita luruskan adalah memahami pengertian gender. Di masyarakat sendiri, istilah gender dan jenis kelamin atau seks seringkali disalahpahami sebagai hal yang sama, padahal keduanya berbeda secara mendasar. Jenis kelamin atau seks merujuk pada perbedaan biologis yang melekat pada fisik laki-laki ataupun perempuan sejak lahir. Ini adalah kodrat pemberian Tuhan yang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah, seperti kemampuan hamil, melahirkan, ataupun menyusui pada perempuan. Sebaliknya, menurut Julia Klapsmos, menjelaskan bahwa gender adalah peran, perilaku, dan karakteristik yang dibentuk oleh konstruksi sosial masyarakat, bukan kodrat biologis. Mansur Fakih juga menegaskan bahwa gender adalah sebuah relasi sosial yang bisa berubah seiring waktu dan konteks. Menariknya, merujuk pada pemikiran Profesor Nasaruddin Umar, Al-Quran sebenarnya sudah membedakan konsep gender dan jenis kelamin ini jauh sebelum istilah tersebut populer di dunia barat. Dalam perspektif Islam, gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang harus tetap selaras dengan nilai-nilai ketauhidan dan keadilan. Al-Quran tidak pernah memandang perbedaan biologis seperti alasan untuk menciptakan hierarki atau menganggap satu pihak lebih mulia dari pihak lainnya. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk berbangsa-bangsa dan bersuku dari seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk li-ta'arufi atau saling mengenal. Di akhir ayat sendiri, Allah menegaskan dengan sangat jelas bahwa yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah bukanlah karena jenis kelaminnya, melainkan karena tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, para ahli menjelaskan bahwa konsep gender dalam Islam itu bersifat dinamis dan terbuka untuk reinterpretasi sesuai konteks zaman. Mengulik lebih jauh, Al-Quran meletakkan dasar kesetaraan manusia melalui konsep nafs wahidah, yang artinya jiwa yang satu. Dalam surah An-Nisa ayat 1 dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, dan dari dirinya lah Allah menciptakan pasangannya, lalu memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini menegaskan bahwa secara asal-usul dan martabat eksistensial, laki-laki dan perempuan adalah sama. Kesetaraan ini juga terlihat dalam urusan spiritual. Ayat-ayat seperti surah An-Nahl ayat 97 dan Al-Ahzab ayat 35 secara tegas menyatakan bahwa balasan pahala atas amal soleh tidak membedakan jenis kelamin. Bahkan dalam surah At-Taubah ayat 71, Al-Quran menyebut laki-laki dan perempuan mukmin sebagai aulia, yaitu saling melindungi dan menjadi mitra penolong satu sama lain untuk menegakkan kebaikan. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender sangat sejalan dengan nilai-nilai inti pendidikan Islam. Prinsip-prinsip Al-Quran ini kemudian dijelaskan secara praktis melalui sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Penggunaan istilah saudara kandung ini secara langsung menegaskan kedudukan mereka yang setara di masyarakat. Dalam hal intelektual, Nabi juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rekam jejak sejarah menunjukkan sikap Rasulullah SAW yang sangat konsisten. Beliau selalu menghormati perempuan, melarang kekerasan terhadap mereka, dan seringkali berkonsultasi serta meminta pendapat dari istri-istrinya dalam mengambil keputusan yang penting.
Penting untuk digarisbawahi bahwa Islam sebenarnya lebih menekankan prinsip keadilan gender daripada kesetaraan mutlak. Keadilan di sini berarti memberikan hak dan peran sesuai dengan proporsi fitrah biologis dan kebutuhannya, bukan menuntut perlakuan yang harus persis sama dalam segala aspek seperti pandangan Barat. Islam mengakui adanya perbedaan fungsi alamiah, namun keadilan gender memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak boleh memicu diskriminasi ataupun penindasan. Selama interpretasi teks keagamaan bersih dari bias selama interpretasi teks keagamaan bersih dari bias patriarki selama interpretasi teks keagamaan bersih dari bias patriarki, konsep keadilan gender ini menjadi fondasi harmoni yang kuat di masyarakat. Oke, di sini Ulun akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Niha terkait makalah kami, yaitu ialah bipolaritas dan pemilihan gender. Nah, bipolaritas gender adalah pembagian manusia menjadi laki-laki dan perempuan secara kaku berdasarkan perbedaan biologis. Dalam masyarakat, pembagian ini sering memengaruhi peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Namun, Islam menegaskan bahwa perbedaan biologis tidak boleh menjadi dasar ketidakadilan atau diskriminasi. Nah, dikatakan juga Al-Quran tidak menempatkan tadi kan salah satu pihak. Nah, prinsip kesetaraan ditegaskan dalam banyak ayat, seperti bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah berdasarkan ketakwaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bipolaritas gender harus bersifat proporsional dan tidak mengarah pada ketidakadilan. Nah, itu untuk bipolaritas dan pemilihan gender. Dan juga di sini kami membahas tentang bentuk-bentuk bias gender itu tersendiri. Nah, apa-apa saja sih bentuk-bentuk bias gender? Disebutkan ialah pengertian bias gender dulu nih. Merupakan ketidakadilan yang muncul akibat konstruksi sosial yang tidak seimbang. Nah, daripada bias gender ini memiliki beberapa bentuk yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Secara umum, bentuk-bentuk bias gender dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, ini. Seperti buan pian lihat di PPT itu, ada yang marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan berbasis gender, dan beban ganda terhadap perempuan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang marginalisasi atau peminggiran bahasa lainnya itu. Contohnya ini perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam akses ekonomi, seperti terbatasnya kesempatan kerja atau upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Seterusnya ialah subordinasi atau penomorduaan, yaitu perempuan dianggap kurang penting atau kurang rasional dibanding laki-laki sehingga jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, stereotip atau pelabelan negatif. Misalnya anggapan bahwa perempuan emosional, lemah, dan tidak cocok menjadi pemimpin. Terus yang keempat, kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini dapat berupa fisik, psikologis, maupun struktur yang terjadi karena perbedaan gender. Yang kelima, beban ganda. Perempuan dituntut menjalankan peran domestik sekaligus peran publik tanpa pembagian yang adil. Nah, itu tadi bentuk-bentuk bias gender. Oke. Nah, di sini menurut Saudi Nomar, bias gender yang terjadi dalam masyarakat muslim lebih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarkal daripada ajaran Islam itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan gender bukanlah bagian inheren dari agama, melainkan hasil interpretasi sosial yang berkembang dalam sejarah. Nah, kalau kita
bisa kita lihat juga nih bias gender dalam tafsir Al-Quran. Nah, sebagian tafsir Al-Quran dipengaruhi budaya patriarkal, sehingga menimbulkan pemahaman yang bias terhadap perempuan. Bias ini bisa dikatakan pemahaman yang meleset. Nah, itu oleh karena itu diperlukan pendekatan tafsir yang lebih adil, kontekstual, dan holistik agar sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Nah, disebutkan sinilah kenapa bisa muncul itu akibatnya contohnya kan ini akibat munculnya pemahaman bahwa laki-laki secara mutlak lebih unggul dari perempuan ya. Nah, menurut Amin Wadud, pendekatan tafsir yang adil harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam Al-Quran seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Nah, tuh. Setelah itu ada juga ini relevansi konsep gender dalam konteks kontemporer. Nah, dalam era globalisasi sekarang ini konsep gender menjadi semakin relevan karena berkaitan erat dengan isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender telah mendorong berbagai perubahan dalam struktur sosial di banyak negara, termasuk negara-negara Muslim. Perempuan kini memiliki akses yang lebih luas dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu. Dengan adanya konsep gender tadi loh, teman-teman, para perempuan, para laki-laki memiliki kesempatan yang sama di era globalisasi ini. Nah, itu makanya sangat relevan. Kita lanjut ya. Lalu di sini juga ada implikasi konsep gender terhadap kehidupan muslim. Implikasi atau penerapannya ke dalam kehidupan seorang muslim. Pemahaman yang tepat tentang konsep gender memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan muslim. Yang pertama ialah dalam kehidupan keluarga. Konsep gender yang adil dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antar suami dan istri. Pembagian peran tidak lagi didasarkan pada stereotip, tetapi pada kesepakatan dan kemampuan masing-masing individu. Nah, jadi kesepakatan yang diambil tadi tidak terpatok kepada stereotip atau anggapan-anggapan, pemikiran-pemikiran yang dianggap benar tapi belum tentu benar. Nah, makanya contohnya tadi misalkan kayak laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Itu kan cuma anggapan stereotip saja. Nah, itu. Tapi di sini mengambil keputusannya berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu juga ada juga nih dalam bidang pendidikan, kesetaraan gender membuka peluang yang sama bagi laki dan perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan penuntut ilmu bagi setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, ada juga dalam bidang ekonomi, dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Lalu di sini menurut Bazlur Rahman, ajaran Islam harus dipahami secara kontekstual dengan pertimbangan kondisi sosial yang terus berubah. Dengan pendekatan ini, konsep gender dapat menjadi bagian dari upaya pembaruan pemikiran Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Penerapan konsep gender ini yang adil dalam kehidupan muslim tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesetaraan, tapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan di sini ialah konsep gender dalam Islam menegaskan nih bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Islam mengajarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi gender. Namun, bias gender masih sering terjadi akibat pengaruh budaya patriarkal dan penafsiran yang kurang kontekstual. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang lebih adil agar nilai-nilai Islam dapat ditetapkan secara harmonis dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, di sini ada beberapa saran nih yang mungkin bisa kita jadikan untuk perbaikan ke depannya. Nah, yaitu di sini
ialah perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep gender dalam Islam melalui pendidikan dan kajian keislaman yang lebih kontekstual. Selain itu, tokoh agama dan lembaga pendidikan diharapkan mampu menyebarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap perempuan maupun laki-laki dalam kehidupan sosial. Nah, itu teman-teman. Jadi, konsep transgender ya. Jadi konsep kesetaraan gender ini sangat relevan dan seharusnya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan sampai muncullah daripada bias-bias gender ini yang menyebabkan ketimpangan. Nah, tuh. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan di lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.